harapan Pak Heber dengan kepengurusan yang baru? Iya, jadi dengan terlaksananya acara hari ini, yaitu acara berakhirnya masa jabatan saya setelah saya memimpin 2 periode, hari ini saya harus menyerahkan lembaran atau laporan pertanggungjawaban karena itu menjadi amanat organisasi. Tadi udah dilantik pengurus baru, mudah-mudahan harapan kita ke depan dengan nama opung kita yang baru ini, kita bisa lebih kompak, lebih menyatu, lebih terikat dalam kebersamaan. Karena dengan nama opung kita yang baru ini, ada perubahan. Kalau dulu nama Pak Bolon, Poparan Bolon Tua, memang itu juga, tapi singkatan. Kali ini kita tidak mau lagi disingkat. Langsung nama opung kami Bolon Tua Simbolon. Nanti per wilayah-wilayah. Jadi kami yang mengurusi wilayah Bekasi hari ini berakhir. Mudah-mudahan nanti kepengurusan yang baru lebih baik. Itu harapan kita. Apa pesan-pesan Pak Heber pada generasi muda Bekasi agar mereka juga jangan meninggalkan bahwa budaya itu ada di juga bagian dari identitas dirinya? Untuk anak muda Simbolon, Bolon Tua yang ada di wilayah Bekasi, saya berharap maknai sejarah. Ingat definisi Batak yang pernah saya tuliskan dalam buku saya. Batak menjadi syarat salah satu suku. B adalah singkatan dari bahasa, A adalah aksara, T tarombo, A kemudian adat, K kesenian atau kultur. Nah, ini menjadi harapan kita bahwa jika seseorang anak muda yang lebih pintar dan lebih cerdas, makin tahu asal-usulnya, makin tahu sejarahnya, sehingga dia akan makin tahu arah ke depannya. Bagus. Dari singkatan Batak yang dibuat tadi jadi makin dalam. Tapi satu dari kata beda di bahasa. Bahasa sangat berpengaruh untuk kecintaan pada budaya. Anak muda kurang tahu persis berbahasa Batak, padahal hal misalnya rata-rata orang tua berbahasa Batak. Apa kira-kira cara lagi untuk mengajak mereka jangan lupa, jangan malu menjadi identitas Batak? Ya, pertama pesan saya, jangan malu jadi orang Batak. Kedua, sebelum ke mereka saya ingin meriwain kembali kita juga harus fair, bahwa singkatan dari Batak itu tadi A pertama adalah aksara. Orang tua sekelas kita pun lupa aksara Batak. Oleh karena itu, bukan hanya kepada anak muda, saya menghimbau juga kepada seluruhnya kita orang Batak, bisa makin memahami apa ini suku Batak ini, apa ini amanatnya, sehingga kita bisa di wilayah Republik Indonesia bisa terlihat bahwa kita lebih dominan. Meskipun sebenarnya kita tidak mendominasi dalam kuantitatif, tapi kita bisa berkualitas dengan yang baik sehingga kita terkesan mendominasi. Itu harapan saya, orang tua pun dan kita pun berharap supaya ke depan, ayo kita sama-sama dengan harapan Bolon Tua ini bisa merefresh kembali, bisa mengulang kembali bahwa aksara untuk orang tua ini pun harus perlu dipelajari kembali, dibuka kembali, dilatih kembali, dipanggil guru-guru yang masih bisa untuk melaksanakan guru aksara. Tapi yang lebih penting sekarang ini dalam tempo dekat kepada anak muda Batak, khususnya marga Simbolon yang ada di Bekasi, mengertilah bahasa Batak. Karena dengan Anda bisa berbahasa Batak, komunikasi makin terjalin dengan lebih dalam. Sebagai ketua Bolon Tua Simbolon wilayah Bekasi yang sudah demisioner, tentu 2 periode banyak tadi menyebut bahwa pimpinan Bapak berhasil begitu. Lalu karena ini Bekasi wilayahnya, tapi tokoh-tokoh dari Jabodetabek, terutama tadi 2 tokoh yang besar di negeri ini datang. Apa dampak semangat dari anak-anak Simbolon pada mereka untuk bisa menularkan semangat juang, semangat berkarya itu?
dengan datangnya tadi tokoh-tokoh nasional Marga Simbolon yang ada di Jabodetabek, tokoh besar di bidangnya, salah satu adalah Bapak Letnan Jenderal Kornel Simbolon, Purnawirawan TNI, dulu Wakasat. Ini akan menyebarkan dan ini akan menularkan semangat baru bahwa Marga Simbolon, orang Batak yang dari kampung pun bisa menjadi pemimpin tertinggi di Republik ini. Apalagi mereka orang Batak yang sudah lahir di Jakarta, sudah mengenal susu, sudah bagus vitamin dan gizinya, tentu mereka akan lebih baik dari kami. Itu harapan kita, dan itu tadi menjadi buah dari pidatonya, bahwa anak muda Simbolon yang ada di Bekasi khususnya akan bergerak dan menuju yang lebih tinggi dari kami sekarang. Pak Rapidin juga, dia tokoh politik, ketua Sumatera Utara yang mantan bupati, sekarang anggota DPR RI. Apa yang perlu ditiru anak muda Simbolon? Ya, saya sangat berterima kasih. 6 tahun memang memimpin Tungguan Pak Bolon ini, hari ini berakhir. Ada suka dan duka. Di sini berkumpul para tokoh besar, Pak Rapidin. Tadi ada Bapak juga Marwale Simbolon. Dia juga laksamana muda pertama di Angkatan Laut.